Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk kita semua. Pada video kali ini saya akan membahas tentang psikologi kesehatan pada mata kuliah kesehatan masyarakat dan lingkungan. Sebelumnya, perkenalkan, saya Maurarianti Firjatullah dengan nomor BP 1904125. Saya merupakan mahasiswa dari S1 Fakultas Farmasi Universitas Perintis Indonesia semester 4. Yuk simak video berikutnya. Pengertian psikologi kesehatan. Psikologi kesehatan merupakan bagian dari ilmu psikologi yang menekuni bagaimana kondisi atau faktor psikologis yang mempengaruhi kesehatan seseorang. Psikologi kesehatan ini digunakan untuk mengurangi stres psikis yang disebabkan oleh penyakit dengan menggabungkan antara pengetahuan psikis dan sosial. Psikologi kesehatan bisa digunakan oleh dokter sebagai pengendali kondisi psikis pasiennya dengan cara membangkitkan semangat dan memotivasi pasiennya. Dalam arti lain, psikologi kesehatan merupakan ilmu yang mempelajari dan memahami bagaimana pengaruh faktor psikologis dalam menjaga kondisi sehat ketika mengalami kondisi sakit dan bagaimana cara merespon ketika individu mengalami sakit. Apabila mengacu pada pengertian sehat, menurut WHO tahun 1948 menunjukkan adanya keselarasan antara pengertian psikologi kesehatan dengan pengertian sehat menurut WHO, yang tidak hanya menekankan pada ada atau tidak adanya penyakit. Pengertian sehat menurut WHO yang dimaksud yaitu kondisi sehat atau sejahtera pada aspek fisik, aspek mental maupun aspek sosial. Kondisi sehat maupun kondisi sakit merupakan suatu kontinum, yaitu kondisi sehat yang dialami individu dapat mencapai kondisi sehat secara optimal, maupun ketika mengalami kondisi sakit dapat menuju atau berada pada kondisi yang sangat buruk hingga menuju kematian. Konsep dasar psikologi dan perilaku. 1. Konsep dasar psikologi. Sebagai sebuah ilmu, psikologi harus memiliki karakteristik ilmu. Artinya, dalam mempelajari dan membahas ilmunya, psikologi harus memenuhi kriteria berikut. A. What atau apa psikologi itu? Psikologi adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari perilaku manusia dalam interaksinya dengan lingkungan. B. Why atau mengapa perlu psikologi? Pada masa sebelum Masehi, psikologi masih berinduk pada filsafat sebagai ilmu-ilmu lain yang ada pada waktu itu. Dengan berjalannya waktu, persoalan yang dihadapi psikologi semakin kompleks, sehingga pada akhirnya psikologi memisahkan diri dari filsafat untuk membangun keilmuannya secara mandiri dan otonom sebagai bidang keilmuan yang lain. C. When atau kapan psikologi itu ada? Pada tahun 1875 sampai 1876, psikologi mulai dapat dieksperimenkan di laboratorium. Maka sejak saat itulah psikologi menyebut dirinya sebagai ilmu pengetahuan, dan orang pertama yang berbicara tentang psikologi adalah Wilhelm Wundt, pendiri laboratorium di kota Leipzig, Jerman. D. Where atau di mana tempat lahirnya psikologi? Tentunya tempat lahir psikologi adalah di Leipzig, Jerman, karena di tempat itulah psikologi mulai bisa dieksperimenkan dan dianggap sebagai ilmu pengetahuan. E. Atau siapa yang dinyatakan sebagai bapak psikologi? Dalam hal ini yang dianggap sebagai bapak psikologi adalah Wilhelm Wundt, yang juga dikenal sebagai bapak psikologi eksperimen. F. How atau bagaimana psikologi itu dikembangkan? Psikologi yang secara umum dapat dipahami sebagai ilmu yang mempelajari perilaku manusia dalam interaksinya dengan lingkungan. Pada perjalanan berikutnya dapat terspesifikasi menjadi kajian-kajian yang lebih khusus, misalnya psikologi perkembangan, psikologi klinik, psikologi abnormal, psikologi kesehatan, dan lain sebagainya. 2. Konsep dasar perilaku. Perilaku manusia sangat berbeda antara satu dengan lainnya. Perilaku itu sendiri adalah suatu fungsi dari interaksi antara seseorang individu dengan lingkungannya. Ditilik dari sifatnya, perbedaan perilaku manusia itu disebabkan karena kemampuan, kebutuhan, cara berpikir untuk menentukan pilihan perilaku, pengalaman, dan reaksi afektifnya berbeda satu sama lain. Pendekatan yang sering dipergunakan untuk memahami perilaku manusia adalah pendekatan kognitif, reinforcement, dan psikoanalitis.
penjelasan ketiga pendekatan tersebut dilihat dari penekanannya, penyebab timbulnya perilaku, proses, kepentingan masa lalu di dalam penentukan perilaku, tingkat kesadaran, dan data yang dipergunakan. A. Penekanan. Pendekatan kognitif menekankan mental internal seperti berpikir dan menimbang. Penafsiran individu tentang lingkungan dipertimbangkan lebih penting dari lingkungan itu sendiri. Pendekatan penguatan atau reinforcement menekankan pada peranan lingkungan dalam perilaku manusia. Lingkungan dipandang sebagai suatu sumber stimuli yang dapat menghasilkan dan memperkuat respon perilaku. Pendekatan psikoanalitis menekankan peranan sistem personalitas di dalam menentukan sesuatu perilaku. Lingkungan dipertimbangkan sepanjang hanya sebagai ego yang berinteraksi dengannya untuk memuaskan keinginan. B. Penyebab timbulnya perilaku. Pendekatan reinforcement menyatakan bahwa perilaku itu ditentukan oleh stimuli lingkungan, baik atau input. Perilaku individu mengundang respon yang ditentukan oleh sejarah. B. Penyebab timbulnya perilaku. Pendekatan reinforcement menyatakan bahwa perilaku itu ditentukan oleh stimuli lingkungan, baik sebelum terjadinya perilaku maupun sebagai hasil dari perilaku. Menurut pendekatan psikoanalitis, perilaku itu ditimbulkan oleh tegangan atau tension yang dihasilkan oleh tidak tercapainya keinginan. C. Proses. Pendekatan kognitif menyatakan bahwa kognisi atau pengetahuan dan pengalaman adalah proses mental yang saling menyempurnakan dengan struktur kognisi yang ada, dan akibat ketidaksesuaian atau inkonsistensi dalam struktur menghasilkan perilaku yang dapat mengurangi ketidaksesuaian tersebut. Pendekatan reinforcement lingkungan yang beraksi dalam diri individu mengundang respon yang ditentukan oleh sejarah masa lalu dalam menentukan perilaku. Dapat menyebabkan terjadi. Pendekatan psikoanalitis hampir sebagian besar aktivitas mental adalah tidak sadar. Aktivitas tidak sadar dari ego dan superego secara luas menentukan perilaku. F. Data. Dalam pendekatan kognitif,
Dengan sendirinya, pada waktu penginderaan sampai menghasilkan pengetahuan tersebut sangat dipengaruhi oleh intensitas perhatian dan persepsi terhadap objek. Sebagian besar pengetahuan seseorang diperoleh melalui indera pendengar yaitu telinga dan indera penglihatan yaitu mata. Pengetahuan seseorang terhadap objek mempunyai intensitas atau tingkat yang berbeda-beda. Secara garis besarnya dibagi dalam 6 tingkat pengetahuan yaitu A. Tahu, B. Memahami, C. Aplikasi, D. Analisis, E. Sintesis, F. Evaluasi. Menurut Sudrajat, pengetahuan dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor, yaitu A. Pengalaman, B. Ekonomi, C. Lingkungan sosial dan ekonomi, D. Pendidikan, E. Paparan media dan informasi. 3. Perilaku. Perilaku manusia pada hakikatnya adalah tindakan aktivitas manusia itu sendiri yang mempunyai bentangan yang sangat luas, baik yang langsung oleh pihak luar. Perilaku merupakan faktor terbesar kedua setelah lingkungan yang mempengaruhi kesehatan individu, kelompok, ataupun masyarakat. Menurut dalam perkembangan selanjutnya oleh para ahli pendidikan dan untuk kepentingan pengukuran hasil pendidikan, ketiga domain ini diukur dari pengetahuan, sikap, dan praktik atau tindakan. Demikianlah penjelasan materi mengenai psikologi kesehatan. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe channel ini agar tidak ketinggalan video-video berikutnya.